Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada yang lebih mulia daripada memahami makna sabar dan syukur. Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, mengajarkan bahwa sabar dan syukur adalah dua sayap yang akan membawa manusia terbang menuju kebahagiaan sejati. Sabar bukan sekadar menahan diri dari marah atau kecewa. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam kebaikan, bahkan saat dunia terasa menyesakan. Ia adalah kekuatan jiwa yang tidak mudah goyah oleh ujian maupun cobaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa sabar memiliki 3 dimensi: sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Ketiga sabar ini membentuk pondasi kuat untuk setiap jiwa yang ingin mencapai kedewasaan spiritual. Dalam sabar, ada kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak yang maha kuasa. Seorang yang sabar bukan berarti tidak merasa sakit, tapi ia memilih untuk tidak memberontak terhadap ketentuan Allah. Ia percaya bahwa di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran yang berharga. Syukur pun demikian. Bagi Al-Ghazali, syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah di lisan. Syukur adalah gerak hati, kata, dan tindakan yang mencerminkan kesadaran penuh atas nikmat yang diberikan. Syukur adalah mengakui nikmat, merasa gembira atasnya, dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Sang Pemberi. Syukur bukan hanya atas nikmat besar, tapi juga atas hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian kita. Setiap helaan nafas, setiap langkah yang kita ambil, bahkan setiap detak jantung adalah karunia yang layak disyukuri. Dalam kesabaran, kita belajar menahan. Dalam kesyukuran, kita belajar menerima. Dua kekuatan ini, sabar dan syukur, membentuk keseimbangan yang indah dalam hati manusia. Al-Ghazali mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar hidup dengan baik jika ia hanya mengenal nikmat tanpa mengenal sabar. Karena dunia ini diciptakan bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi juga untuk ujian. Setiap kesulitan yang kita hadapi, sesungguhnya adalah jalan menuju kedewasaan. Ketika kita bersabar, kita sedang membangun jiwa yang kuat. Ketika kita bersyukur, kita sedang memperkaya jiwa dengan kebahagiaan sejati. Dalam sabar ada kekuatan. Dalam syukur ada kelapangan. Keduanya membawa manusia kepada hidup yang lebih tenteram dan bermakna. Al-Ghazali juga mengingatkan, jangan menunggu ujian besar untuk belajar sabar, dan jangan menunggu anugerah besar untuk belajar syukur. Mulailah dari hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Ketika kau merasa lelah, bersabarlah. Ketika kau mendapat sedikit rezeki, bersyukurlah. Dalam setiap momen kecil itu, kita sedang menapaki jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sabar dan syukur bukan sekadar reaksi terhadap peristiwa, tetapi pilihan hidup. Sebuah keputusan yang kita buat setiap hari, setiap jam, setiap detik. Al-Ghazali menggambarkan sabar sebagai benteng yang kokoh dan syukur sebagai taman yang indah. Seseorang yang memiliki keduanya adalah seperti raja yang memiliki kerajaan yang aman dan penuh keindahan. Kita tidak bisa memilih jalan hidup tanpa ujian, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Dengan sabar, kita menjaga hati tetap kuat. Dengan syukur, kita menjaga hati tetap bersih. Orang yang sabar tahu bahwa tidak semua keinginan harus segera terpenuhi. Ia memahami bahwa ada keindahan dalam menunggu, ada hikmah dalam setiap keterlambatan. Orang yang bersyukur tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah cukup untuk bahagia. Dalam hidup ini, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi. Namun, dengan sabar, kita tetap melangkah. Tidak semua yang kita takutkan akan terhindar. Namun dengan syukur, kita tetap tersenyum. Al-Ghazali mengajarkan bahwa dunia ini adalah ladang. Sabar adalah bajaknya, syukur adalah benihnya. Dan kelak, hasil panennya adalah kebahagiaan yang abadi. Sabar mengajarkan kita untuk mengontrol diri. Syukur mengajarkan kita untuk memperluas hati. Keduanya membuat kita menjadi manusia yang lebih luhur. Ketika engkau bersabar atas kehilangan,
kau sedang mengukir keteguhan jiwa. Ketika engkau bersyukur atas anugerah, kau sedang menyiram taman hatimu dengan kebahagiaan. Sabar dan syukur juga melatih kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Kita belajar bahwa diri kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira, dan jauh lebih beruntung daripada yang kita sadari. Dalam kitab-kitabnya, Al-Ghazali sering mengingatkan bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang panjang. Dan bekal utama dalam perjalanan itu adalah sabar dan syukur. Betapa banyak orang yang merasa hidupnya hampa, karena ia tidak sabar menghadapi ujian dan tidak bersyukur atas nikmat. Padahal, dua kunci inilah yang membuka pintu ketenangan dan kebahagiaan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Syukur adalah terus bergerak maju sambil tetap menghargai setiap langkah kecil yang sudah tercapai. Al-Ghazali mengajarkan, siapa yang bersabar, maka ia mendapatkan pahala tanpa batas. Dan siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan terus bertambah. Sabar membangun pondasi hati yang kokoh. Syukur membangun atap yang menaungi kebahagiaan. Tanpa sabar, kita mudah runtuh. Tanpa syukur, kita mudah kehilangan arah. Setiap hari adalah kesempatan untuk berlatih sabar dan syukur. Ketika kau terlambat bangun pagi, bersabarlah. Ketika kau masih diberikan hari baru untuk hidup, bersyukurlah. Jangan biarkan satu masalah kecil merampas seluruh kebahagiaanmu. Dan jangan biarkan satu nikmat kecil luput dari ucapan syukurmu. Hidup yang lebih baik bukan tentang lebih banyak memiliki, tapi tentang lebih banyak bersabar dan lebih banyak bersyukur. Al-Ghazali mengingatkan, sesungguhnya orang yang paling kaya bukanlah yang hartanya melimpah, melainkan yang hatinya dipenuhi rasa syukur. Dan orang yang paling kuat bukanlah yang tubuhnya kekar, melainkan yang mampu bersabar dalam setiap ujian yang menimpanya. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan. Lebih baik isi dengan kesabaran. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketidakpuasan. Lebih baik isi dengan kesyukuran. Dalam sabar, ada ketegaran yang memuliakan. Dalam syukur, ada kebahagiaan yang menenangkan. Dua sahabat sejati yang setia menemani kita dalam perjalanan hidup. Maka, marilah kita belajar dari Al-Ghazali. Mari kita perkuat kesabaran kita. Mari kita perluas kesyukuran kita. Karena dengan keduanya, kita akan menemukan hidup yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih mulia. Ketika hati sudah dipenuhi dengan sabar, kita tidak mudah goyah. Ketika jiwa sudah dipenuhi dengan syukur, kita tidak mudah merasa kekurangan. Inilah kekayaan sejati yang diajarkan Al-Ghazali. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk bersyukur. Dan jangan menunggu dunia menjadi adil untuk bersabar. Karena kesempurnaan dan keadilan sejati hanyalah milik Tuhan. Setiap air mata yang jatuh karena sabar, akan diganti dengan senyum yang lebih tulus. Setiap ucapan syukur yang tulus, akan melahirkan keberkahan yang tak disangka-sangka. Ketika kau merasa dunia tidak memihak padamu, ingatlah ajaran Al-Ghazali. Bukan dunia yang menentukan nilaimu, tapi bagaimana hatimu bersabar dan bersyukur dalam menghadapinya. Dalam setiap musibah, ada kesempatan untuk memperdalam kesabaran. Dalam setiap nikmat, ada kesempatan untuk memperbesar syukur. Dua jalan ini adalah bagian dari rencana ilahi untuk membentuk jiwa kita. Al-Ghazali mengajarkan bahwa orang yang bersabar atas hal kecil akan dimudahkan untuk bersabar atas hal besar. Dan orang yang bersyukur atas nikmat kecil, akan lebih siap menerima nikmat besar. Sabar dan syukur itu seperti dua tangan. Jika keduanya bergerak seiring, kita bisa menggenggam dunia dengan lebih kokoh, tanpa pernah benar-benar terjatuh. Hidup yang lebih baik bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup yang mampu memaknai setiap masalah dengan sabar, dan memaknai setiap kebahagiaan dengan syukur. Bila hatimu dipenuhi sabar, maka tak ada kekecewaan yang mampu merobeknya. Bila hatimu dipenuhi syukur, maka tak ada kekurangan yang mampu membuatmu miskin.
Al-Ghazali mengibaratkan sabar seperti akar pohon yang menancap dalam tanah. Ia tak terlihat, tapi justru menjadi penopang utama. Sedangkan syukur seperti bunga yang bermekaran. Indah di mata, harum di hati. Jangan terlalu larut dalam duka hingga lupa bersyukur. Jangan terlalu larut dalam suka hingga lupa bersabar. Karena hidup ini berputar, dan keseimbangan adalah kunci kebahagiaan. Setiap cobaan mengandung pelajaran. Setiap nikmat mengandung tanggung jawab. Dengan sabar, kita mengambil pelajaran itu. Dengan syukur, kita menjalankan tanggung jawab itu. Orang yang sabar ibarat pelaut yang tetap mengemudikan kapalnya di tengah badai. Orang yang bersyukur ibarat pelaut yang memuji keindahan lautan saat tenang. Dalam hidup ini, akan selalu ada saat untuk bersabar, dan selalu ada saat untuk bersyukur. Kedua momen itu adalah anugerah, bila kita mampu memaknainya dengan hati yang lapang. Al-Ghazali mengingatkan, dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Maka jangan berharap semua akan sempurna di dunia. Bersabarlah dan bersyukurlah, niscaya kita akan melihat keajaiban dalam perjalanan ini. Hidup yang lebih baik dibangun bukan dengan menghindari rasa sakit, tetapi dengan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, melalui sabar dan syukur. Kadang, jalan yang berat adalah jalan terbaik. Karena di sanalah sabar diuji, dan syukur diperkuat. Tanpa perjalanan itu, jiwa kita akan tetap lemah dan kerdil. Jangan pernah meremehkan kekuatan sabar dalam mendewasakan. Jangan pernah mengabaikan kekuatan syukur dalam membahagiakan. Ketika engkau bersabar, engkau sedang membangun istana kekuatan di dalam dirimu. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang menghiasi istana itu dengan cahaya kebahagiaan. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan mengejar dunia. Tapi Al-Ghazali mengajarkan, kebahagiaan sejati ditemukan dalam ketenangan hati yang sabar dan bersyukur. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah, karena beban itu akan menjadi sayap untukmu terbang lebih tinggi. Jika hari ini terasa penuh nikmat, bersyukurlah, karena itu tanda kasih sayang Allah yang nyata. Sabar dan syukur membuat kita mampu melihat dunia dengan kacamata yang lebih jernih. Kita tidak lagi terjebak pada kesenangan sesaat, atau terpuruk oleh penderitaan sesaat. Setiap orang bisa mengeluh, tapi hanya orang bijak yang mampu bersabar. Setiap orang bisa merasa puas, tapi hanya orang yang tercerahkan yang mampu bersyukur. Al-Ghazali mengingatkan, sabar dan syukur itu beriringan. Jika sabar adalah pondasi, syukur adalah bangunan megah di atasnya. Tanpa pondasi, bangunan runtuh. Tanpa bangunan, pondasi tak bermakna. Mereka yang bersabar tidak akan merasa kehilangan, karena tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mereka yang bersyukur tidak akan merasa kekurangan, karena tahu bahwa apa yang ada sudah lebih dari cukup. Setiap kali kau merasa ingin menyerah, ingatlah sabar. Setiap kali kau merasa tidak puas, ingatlah syukur. Dua nasihat ini cukup untuk membimbingmu melewati segala badai kehidupan. Hidup yang lebih baik bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang memperkaya jiwa dengan pengalaman sabar dan syukur. Bahkan dalam kegelapan terdalam, sabar menyalakan cahaya harapan. Bahkan dalam kekayaan terbesar, syukur menjaga agar hati tetap rendah hati. Bila hari ini kita bisa bersabar dalam kesulitan dan bersyukur dalam kelapangan, maka sesungguhnya kita telah menjalani hidup dengan cara yang paling mulia. Belajarlah dari Al-Ghazali untuk menanamkan sabar dalam setiap luka dan syukur dalam setiap tawa. Karena itulah jalan menuju kedamaian sejati. Semua kesuksesan di dunia ini bermula dari kemampuan untuk bersabar dalam proses dan bersyukur atas setiap kemajuan kecil yang tercapai. Sabar bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan iman. Syukur bukan tanda kepuasan diri, tapi tanda kesadaran atas rahmat Allah. Mereka yang sabar adalah para pejuang jiwa. Mereka yang bersyukur adalah para pemilik hati yang terang. Keduanya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, dan teladan bagi sesamanya. Jika hari ini kita menanam sabar dan syukur, maka esok kita akan memetik kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan yang tidak akan lekang oleh waktu.
Bayangkan seorang pemuda yang diuji dengan kehilangan. Dia bisa memilih untuk tenggelam dalam keluhan, atau bangkit dengan sabar. Dia memilih sabar. Hari demi hari, walau hatinya sakit, dia tetap melangkah. Dan di dalam kesunyiannya, dia menemukan kekuatan yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Lalu, bayangkan seorang ibu yang hidup dalam kesederhanaan. Hidupnya jauh dari gemerlap dunia, namun setiap pagi, ia mengucap syukur atas udara yang bisa dihirup, atas makanan sederhana yang bisa ia makan, atas anak-anak yang ia dekap. Dari hatinya yang penuh syukur, keluarlah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Dua kisah sederhana ini mencerminkan ajaran Al-Ghazali, bahwa sabar bukan hanya untuk saat kita jatuh, dan syukur bukan hanya untuk saat kita menang. Sabar dan syukur adalah sikap yang kita bawa di setiap langkah perjalanan hidup ini. Seringkali manusia tergoda untuk mengeluh sebelum berusaha, dan merasa kurang sebelum menghitung nikmat. Maka, Al-Ghazali mengingatkan, jangan habiskan hidupmu untuk mengeluh, karena keluhan tidak mengubah takdir, hanya merusak hatimu. Sebaliknya, setiap kali kita memilih untuk bersabar, kita sedang memperkuat benteng hati kita. Setiap kali kita memilih untuk bersyukur, kita sedang membuka pintu-pintu rahmat dari langit. Sabar melatih kita untuk tidak diperbudak oleh perasaan. Syukur melatih kita untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Dua kekuatan ini membentuk manusia yang bebas dan kuat. Al-Ghazali berkata, dunia ini ibarat bayangan. Jika kau kejar, ia akan lari. Jika kau berpaling dan sibuk dengan sabar dan syukur, dunia akan mendatangimu dengan sendirinya. Maka, jangan buang waktumu mengejar hal yang fana. Bangunlah dirimu dengan kesabaran, hiasi hidupmu dengan rasa syukur, niscaya dunia ini akan terasa lebih ringan dijalani. Ada orang yang hartanya berlimpah, namun hatinya kosong. Ada orang yang hartanya sedikit, namun hatinya penuh. Rahasianya bukan di jumlah harta, tapi di dalam rasa sabar dan syukur. Jika engkau belajar bersabar atas kehilangan, maka suatu saat kehilangan tidak akan lagi membuatmu rapuh. Jika engkau belajar bersyukur atas hal kecil, maka suatu saat nikmat besar akan terasa semakin agung. Hidup ini singkat. Terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengeluh. Terlalu berharga untuk diisi dengan kelaparan akan sesuatu yang belum kita miliki. Al-Ghazali mengajak kita untuk kembali ke hati kita sendiri, memupuk sabar, dan menyirami syukur. Karena sejatinya, yang membuat hidup lebih indah bukanlah banyaknya keinginan yang terpenuhi, tetapi banyaknya rasa syukur yang memenuhi dada kita. Sabar bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah usaha keras yang dibalut keteguhan hati. Syukur bukan berarti puas tanpa berusaha lebih baik. Syukur adalah pengakuan bahwa setiap langkah menuju kebaikan adalah anugerah yang patut dirayakan. Dalam dunia yang serba cepat ini, sabar menjadi aneh, syukur menjadi langka. Tapi justru karena itu, siapa yang mampu bersabar dan bersyukur akan menjadi pribadi yang bercahaya. Mereka yang sabar, tidak mudah terpancing. Mereka yang bersyukur, tidak mudah terombang-ambing. Mereka berdiri kokoh, seperti pohon yang akarnya menghujam bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Sabar dan syukur adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa sabar, syukur akan terasa hampa. Tanpa syukur, sabar akan terasa sia-sia. Al-Ghazali mengajarkan bahwa dalam sabar ada ketenangan, dan dalam syukur ada keajaiban. Keduanya adalah cahaya bagi jiwa yang ingin tumbuh menuju kedewasaan sejati. Dan setiap langkah yang kau jalani dengan sabar, setiap napas yang kau hembuskan dengan syukur, akan tercatat sebagai amal mulia yang tidak akan pernah sia-sia di sisi Tuhan. Mungkin kau merasa perjuanganmu kecil dan tidak terlihat. Tapi ketahuilah, di balik kesabaran kecil itu, di balik syukur sederhana itu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita bisa memaknai. Sabar mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Syukur mengajarkan kita untuk menikmati setiap detik yang diberikan.
Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih bersabar. Setiap pagi adalah undangan untuk lebih bersyukur. Dan setiap malam adalah waktu untuk merenung. Sudahkah aku bersabar? Sudahkah aku bersyukur? Al-Ghazali mengingatkan bahwa kesempurnaan manusia bukanlah pada tubuhnya yang kuat atau hartanya yang banyak, tetapi pada hatinya yang mampu bersabar dan bersyukur dalam segala keadaan. Maka jangan berkecil hati bila hari ini terasa berat. Jadikanlah ia ladang untuk menanam sabar. Jangan lupa berbahagia walau sederhana. Jadikanlah ia taman untuk memetik syukur. Karena pada akhirnya, sabar dan syukur bukan hanya membuat hidup kita lebih baik, tapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dicintai oleh sesama. Jalan ini memang tidak selalu mudah, tapi bersama sabar, setiap luka menjadi pelajaran. Bersama syukur, setiap anugerah menjadi berkah. Dan saat kita mampu berjalan dengan sabar di saat sulit, dan bersyukur di saat lapang, maka kita telah menemukan salah satu rahasia hidup yang paling agung. Renungkanlah sejenak. Dalam setiap air mata yang jatuh karena ujian, ada benih kekuatan yang tumbuh. Dalam setiap senyuman yang lahir dari hati yang bersyukur, ada sinar kehidupan yang tak pernah padam. Al-Ghazali mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita bersikap dalam ketidaksempurnaan. Sabar adalah saat kita tetap teguh meski hati bergetar. Syukur adalah saat kita tetap bersyukur meski dunia tidak selalu berpihak pada kita. Jangan menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai bersyukur. Jangan menunggu semua luka sembuh untuk mulai bersabar. Karena kesempurnaan dunia adalah fata morgana, sementara kesabaran dan rasa syukur adalah karunia nyata yang bisa kau peluk kapan saja. Setiap kesulitan yang datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat. Setiap nikmat yang kau terima bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini penuh kasih. Dalam sabar, ada doa-doa yang tak terdengar. Dalam syukur, ada harapan-harapan yang menguatkan. Dua kekuatan ini menuntun kita berjalan di jalan yang benar, meski kadang jalan itu sunyi dan panjang. Ketika dunia mempercepat langkahnya, luangkan waktu untuk diam. Dengarkan hatimu. Dengarkan bisikan kecil yang mengajakmu untuk tetap bersabar. Dengarkan suara lembut yang membimbingmu untuk tetap bersyukur. Jangan biarkan dunia yang bising memadamkan cahaya di dalam hatimu. Jangan biarkan kegagalan menghapus rasa syukurmu. Karena dalam keheningan dan kesederhanaan itu, engkau menemukan siapa dirimu sebenarnya. Sabar bukan hanya untuk saat kita kalah, tapi juga untuk saat kita menang. Syukur bukan hanya untuk saat kita berhasil, tapi juga untuk setiap langkah kecil yang kita tempuh menuju kebaikan. Setiap sabar menambah satu lapis kedewasaan. Setiap syukur menambah satu lapis kebahagiaan. Hidup ini adalah tentang menanam keduanya, hari demi hari, hingga suatu saat kita memetik buahnya dalam bentuk ketenangan dan kedamaian sejati. Mungkin hari ini ada impianmu yang belum tercapai. Mungkin ada doa-doa yang belum dikabulkan. Tapi yakinlah, setiap sabar yang kau jalani, setiap syukur yang kau panjatkan, sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kau bayangkan. Al-Ghazali berkata, janganlah putus asa, karena rahmat Tuhan itu lebih luas daripada segala dosa dan kegagalan manusia. Maka bersabarlah saat jalan terasa gelap. Bersyukurlah bahkan untuk pelajaran yang datang melalui air mata. Ingatlah, kehidupan ini hanya sebentar. Apa yang kita bawa bukanlah berapa banyak kita miliki, tapi berapa banyak kesabaran yang kita pertahankan, dan berapa banyak rasa syukur yang kita rawat. Ketika badai hidup datang, berteduhlah dalam sabar. Ketika mentari bersinar terang, bersyukurlah dengan sepenuh jiwa. Karena keduanya adalah bagian dari perjalananmu menuju jiwa yang lebih dewasa dan lebih mulia. Dan suatu saat, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum. Bukan karena hidupmu selalu mudah, tapi karena kau bertahan dengan sabar, dan kau menikmati dengan syukur. Tidak ada perjalanan yang sia-sia bagi orang yang sabar. Tidak ada nikmat yang kecil bagi orang yang tahu bersyukur. Semuanya, dalam pandangan Al-Ghazali,
adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Mari kita rawat sabar itu dalam hati kita. Mari kita pupuk syukur itu dalam jiwa kita. Karena pada akhirnya, sabar dan syukur bukan hanya memperbaiki hidup kita di dunia, tetapi juga membukakan pintu-pintu kebahagiaan abadi di kehidupan setelah ini. Saat sabar menjadi napasmu, dan syukur menjadi denyut nadimu, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia luar yang berubah, tapi karena hatimu telah menemukan ketenangan yang sejati. Itulah jalan yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Jalan yang tenang, jalan yang dalam, jalan yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di dunia ini, tapi juga di sisi Tuhan. Maka berjalanlah di jalan itu, dengan langkah-langkah kecil namun pasti. Dengan hati yang penuh kesabaran, dan jiwa yang dipenuhi rasa syukur. Karena itulah bekal terbaikmu dalam menghadapi apapun yang akan datang. Sampai suatu hari, tanpa kau sadari, engkau telah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lapang, lebih damai. Dan itulah kemenangan sejati yang tak bisa diberikan oleh dunia, hanya oleh ketulusan hatimu sendiri. Terkadang, manusia lebih cepat berkeluh kesah dibandingkan bersyukur. Lebih cepat melihat kekurangan daripada melihat anugerah yang tersembunyi. Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan ditemukan di luar sana, melainkan tumbuh dari hati yang mampu bersabar dan bersyukur, apapun keadaan yang sedang dihadapi. Dalam kesabaran, kita belajar mengenal batas diri dan memahami bahwa tidak semua harus terjadi sesuai keinginan kita. Dalam kesyukuran, kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah diberikan tanpa pernah kita minta. Banyak orang mencari kebahagiaan di puncak kesuksesan, namun mereka lupa bahwa ketenangan justru lahir dari hati yang mampu menerima dan mensyukuri apapun yang ada di tangan. Bukan soal berapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menghargai apa yang telah diberikan kepada kita. Sabar mengajarkan kita tentang arti perjuangan. Bahwa tidak semua hal dapat diraih dengan segera. Ada kalanya kita perlu menunggu, menanam, menyirami, sebelum akhirnya memetik hasil dari kesabaran tersebut. Syukur mengajarkan kita tentang makna keikhlasan. Bahwa dalam setiap rezeki, sekecil apapun, ada cinta Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada tangannya yang terus memberi, bahkan saat kita kadang lupa untuk meminta. Jangan menunda untuk bersyukur hanya karena keadaan belum sempurna. Karena sesungguhnya, rasa syukur itulah yang akan membuat keadaan menjadi terasa lebih sempurna di mata hati. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap bergerak, tetap berusaha, meski langkah terasa berat. Sabar adalah ketika air mata jatuh dalam diam, tetapi keyakinan tetap kokoh dalam dada. Syukur bukan hanya saat kita menerima sesuatu yang besar. Syukur adalah tentang mampu melihat keajaiban dalam hal-hal yang kecil, seperti nafas yang masih berhembus, mata yang masih bisa melihat, hati yang masih bisa mencintai. Al-Ghazali membisikkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah ladang ujian. Kita dituntut untuk bersabar dalam cobaan dan bersyukur dalam kenikmatan. Karena dengan kedua bekal ini, kita akan mampu melintasi kehidupan dengan hati yang lebih tenang. Kadang, kita merasa iri melihat hidup orang lain yang tampaknya lebih indah. Tapi Al-Ghazali mengingatkan bahwa setiap hati punya ujian masing-masing. Dan kebahagiaan sejati bukan terletak pada perbandingan, tetapi pada penerimaan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sedang menanamkan ketidakbahagiaan dalam jiwa kita. Namun saat kita bersyukur atas kehidupan kita sendiri, kita sedang menanamkan benih kebahagiaan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Bersabarlah saat jalanmu terasa sunyi. Karena di balik kesunyian itu, ada pelajaran berharga yang Tuhan ingin kau pahami. Bersyukurlah saat kau merasa cukup, karena rasa cukup itu lebih berharga daripada harta yang melimpah namun tak pernah memuaskan. Dalam sabar ada kekuatan yang tidak tampak. Dalam syukur ada kekayaan yang tidak kasat mata. Keduanya membentuk pondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak mudah goyah oleh badai. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat mencapai garis akhir, tapi tentang siapa yang lebih sabar menapaki setiap langkah,
dan lebih bersyukur dalam setiap detik perjalanan. Jangan biarkan dunia yang cepat ini membuatmu lupa berhenti sejenak. Menghela napas dalam-dalam, mengucap syukur dalam hati, dan menguatkan kembali niat untuk bersabar dalam setiap ujian. Kekuatan sejati tidak datang dari otot yang besar atau harta yang banyak. Kekuatan sejati datang dari jiwa yang sabar dan hati yang bersyukur. Karena itu, rawatlah kedua anugerah ini setiap hari. Setiap kali kau jatuh, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu menuju kebaikan. Setiap luka yang kau terima adalah pintu untuk bertumbuh, jika kau menerimanya dengan kesabaran. Setiap kali kau mendapatkan sesuatu, sekecil apapun itu, ucapkanlah syukur. Karena dalam syukur yang kecil, terbuka pintu-pintu nikmat yang lebih besar. Jangan takut menghadapi masa depan. Karena masa depan bukan tentang apa yang terjadi di luar sana, tetapi tentang bagaimana kesiapan hatimu untuk bersabar dan bersyukur. Ketika kau merasa sendiri, ingatlah bahwa dalam kesabaranmu, Tuhan sedang mendekatkan dirinya kepadamu. Dan dalam syukurmu, kau sedang mengetuk pintu-pintu rahmat-Nya. Sabar menguatkanmu dalam gelapnya malam. Syukur menerangimu dalam teriknya siang. Keduanya adalah sayap yang membawamu terbang melewati badai kehidupan. Dan saat akhirnya kau tiba di tujuan, kau akan menyadari bahwa perjalanan yang penuh sabar dan syukur itu adalah anugerah terbesar dalam hidupmu. Maka jangan menyerah. Jangan berhenti. Teruslah bersabar dalam tiap ujian. Teruslah bersyukur dalam tiap nikmat. Karena di setiap hembusan napas itu, ada kesempatan untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Ada saatnya dalam hidup ini, kita merasa seperti berjalan sendirian di jalan yang panjang dan sunyi. Namun Al-Ghazali mengajarkan bahwa dalam setiap kesendirian, ada pelukan lembut dari Allah yang tidak pernah terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang sabar. Bersabarlah, bahkan ketika dunia seolah berpaling darimu. Karena sesungguhnya, dunia hanyalah bayangan yang fana, dan yang sejati adalah kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Bersyukurlah, bahkan ketika apa yang kau miliki tampak kecil di mata orang lain. Karena yang menilai-nilainya bukan manusia, melainkan Tuhan yang Maha melihat ketulusanmu. Ada kebahagiaan tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang sabar. Ada kemuliaan yang hanya dianugerahkan kepada mereka yang mampu bersyukur, bahkan dalam keadaan yang tampak tidak ideal. Banyak orang berlari mengejar dunia tanpa henti, mengira bahwa kebahagiaan ada pada kepemilikan yang lebih banyak. Tapi Al-Ghazali mengingatkan bahwa kebahagiaan sesungguhnya ada pada hati yang merasa cukup, hati yang sabar menanti, dan hati yang tulus mensyukuri. Tak perlu iri pada kehidupan orang lain, karena setiap jiwa membawa beban dan ujian yang berbeda. Fokuslah memperbaiki hatimu, memperkuat kesabaranmu, dan memperdalam syukurmu. Saat kegagalan menghampiri, jangan biarkan dirimu terbenam dalam putus asa. Karena seringkali, kegagalan adalah cara Allah mengajarkanmu tentang kekuatan tersembunyi yang selama ini kau miliki. Dan saat keberhasilan menghampiri, jangan lalai dalam kesombongan. Karena kesuksesan sejati adalah saat kau tetap merunduk dalam syukur, sadar bahwa semua adalah titipan, bukan hasil kekuatan diri semata. Setiap musibah, sekecil apapun, adalah cara Allah menguatkan hatimu. Setiap nikmat, sekecil apapun, adalah cara Allah membahagiakanmu. Maka sabarlah dalam musibah, dan bersyukurlah dalam nikmat. Hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan menuju garis akhir. Hidup ini adalah perjalanan panjang untuk membentuk jiwa yang lebih sabar, hati yang lebih bersyukur, dan diri yang lebih dekat dengan Tuhan. Jangan takut jika jalanmu terasa sepi. Kadang, Allah mengasingkanmu dari manusia agar kau lebih akrab dengannya. Kadang, jalan sepi itu adalah jalan para pecinta sejati yang menapaki langkah-langkahnya dengan sabar. Dalam kesendirian itu, berbisiklah dalam doamu. Ceritakan semua kegundahanmu. Dan rasakan bagaimana keheningan itu berubah menjadi pelukan yang menenangkan dari langit. Al-Ghazali berkata, bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat,
dan sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Dan ketiganya adalah mahkota yang menghiasi jiwa seorang hamba yang dicintai. Syukur juga memiliki derajat yang tinggi. Syukur atas nikmat agama, syukur atas nikmat dunia, dan syukur atas nikmat cobaan, yang ternyata mendekatkan kita pada Allah lebih daripada kenikmatan dunia yang berlimpah. Saat badai kehidupan datang, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi bertanyalah, apa yang Allah ingin ajarkan padaku melalui ini? Dengan begitu, hatimu tetap tenang, dan pikiranmu tetap jernih. Saat anugerah melimpah, jangan hanya bergembira dengan dunia yang tampak. Tapi bersujudlah dalam hati, karena telah diberikan kesempatan untuk bertambah dekat melalui rasa syukur. Ingatlah, bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk menanam amal. Apa yang kita tabur hari ini, itulah yang akan kita panen di kehidupan yang kekal kelak. Bersabarlah atas apa yang belum kau capai. Bersyukurlah atas apa yang sudah kau miliki. Karena keduanya akan menuntunmu pada kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Al-Ghazali mengingatkan kita, bahwa tidak ada amal kecil jika dilakukan dengan ketulusan. Dan tidak ada amal besar jika dilakukan dengan ria. Maka bersabarlah dalam keikhlasan, dan bersyukurlah dalam ketulusan. Jangan menghitung-hitung kebaikan yang kau lakukan. Lakukan saja kebaikan, sekecil apapun, dengan penuh sabar dan syukur. Karena kebaikan itu akan kembali kepadamu di saat kau paling membutuhkannya. Dalam setiap detak jantung kita, ada kesempatan untuk bersyukur. Dalam setiap tarikan napas, ada peluang untuk bersabar. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan, karena setiap waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Saat dunia terasa berat, jangan lupa bahwa engkau punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalahmu. Bersabarlah dalam doa. Bersyukurlah dalam harapan. Dan percayalah, semua akan indah pada waktunya. Biarlah dunia berjalan dengan segala kehebatannya. Fokuslah pada hatimu. Karena yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah apa yang kita miliki, melainkan siapa diri kita saat menghadapi kehidupan. Hiduplah dengan sabar, bersyukurlah setiap saat, dan bangunlah hidup yang lebih baik dengan dasar cinta kepada Tuhan. Itulah jalan yang diajarkan Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan sejati, di dunia dan di akhirat. Dalam setiap langkah kecil menuju kebaikan, ada keajaiban besar yang sedang dirancang untukmu. Jangan pernah meremehkan satu amal, satu sabar, satu syukur, karena di mata Tuhan, ketulusanmu lebih berharga daripada gemerlap dunia. Jika suatu hari kau merasa lelah karena bersabar, ingatlah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kau pinta. Sabar itu pahit di awal, tapi manis di akhirnya. Jika suatu hari kau merasa syukurmu begitu kecil dibandingkan nikmat yang terus mengalir, ketahuilah bahwa Allah mencintai hambanya yang mau mengakui kelemahan dan tetap berusaha mendekat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih baik bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang merasa lebih cukup. Bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang menguasai hati sendiri. Hidup ini seperti sebuah perjalanan jauh. Kadang kita lelah, kadang kita tersesat. Tapi sabar akan membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Dan syukur akan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Jangan terlalu risau dengan apa yang orang lain miliki. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Setiap orang membawa beban yang tidak terlihat, dan setiap hati memiliki ujian yang tidak tampak di mata. Ketika Allah menunda sesuatu yang kau inginkan, itu bukan berarti Dia menolaknya. Bisa jadi Dia sedang memperindah doamu, memperkuat jiwamu, dan mempersiapkan waktu yang lebih tepat. Bersyukurlah atas apa yang tertunda. Bersabarlah atas apa yang belum datang. Karena di balik setiap penundaan, ada kebaikan yang sedang Allah rahasiakan untuk membuatmu lebih siap. Terkadang, hidup memang mengharuskan kita untuk jatuh agar kita belajar rendah hati. Terkadang, kita harus kehilangan agar kita belajar tentang arti memiliki. Semua adalah bagian dari kasih sayang Allah yang tak selalu kita pahami. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah terus bergerak meski tertatih, terus berdoa meski tangis tak berhenti,
terus berharap meski hati terasa sesak. Syukur bukan berarti puas tanpa mimpi. Syukur adalah menyadari betapa berharganya apa yang sudah kita miliki, sambil tetap bermimpi dengan penuh keikhlasan dan tidak terikat oleh dunia. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kita kejar dengan tangan, tapi sesuatu yang tumbuh dalam hati yang sabar dan syukur. Semakin kita berusaha mengejar dunia, semakin ia menjauh. Tapi saat kita memperbaiki hati, dunia datang dengan sendirinya. Ada kekuatan besar dalam diamnya orang yang sabar. Ada cahaya indah dalam tenangnya hati yang bersyukur. Dan ada keberkahan tiada tara dalam hidup yang dijalani dengan keikhlasan. Kadang manusia merasa gelisah karena terlalu mencintai dunia. Al-Ghazali mengingatkan kita, cinta dunia adalah pangkal dari segala kegelisahan. Maka, bebaskan hatimu, cintailah Tuhan di atas segalanya, dan dunia akan mengikutimu dengan sendirinya. Setiap detik hidupmu adalah ladang amal. Apa yang kau tanam dengan sabar dan syukur hari ini, akan kau panen dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan esok hari. Jika kau merasa berat untuk bersabar, bayangkan betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertahan dalam kesulitan. Jika kau merasa sulit untuk bersyukur, lihatlah betapa banyak orang yang bermimpi hidup seperti yang kau jalani sekarang. Al-Ghazali menasihati kita untuk tidak hanya bersabar dalam cobaan besar, tapi juga dalam hal-hal kecil sehari-hari. Kesabaran dalam menghadapi celaan, kesabaran dalam memperbaiki diri, dan kesabaran dalam terus berjalan di jalan kebaikan. Demikian pula dengan syukur, bukan hanya atas nikmat besar seperti rezeki melimpah, tapi juga atas nikmat kecil yang sering kita lupakan. Sehatnya tubuh, jernihnya pikiran, hangatnya kasih sayang keluarga. Hiduplah dengan prinsip sederhana. Sabar saat diuji, syukur saat diberi, ikhlas dalam setiap keadaan. Karena dengan begitu, hidupmu akan terasa lebih ringan, jiwamu akan lebih damai, dan hatimu akan lebih bersinar. Jangan berharap hidup ini selalu mudah. Haraplah agar kita diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih bersyukur. Karena hidup yang mudah tidak selalu membentuk jiwa yang kuat, tapi hidup yang penuh ujian akan mengasah kita menjadi pribadi sejati. Bersyukurlah bahwa engkau masih bisa mendengar nasihat ini. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merenung, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepadanya. Jangan tunda untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Jangan tunda untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Setiap napas adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap pagi adalah undangan baru untuk memperbaiki hari ini lebih baik dari kemarin. Bangunlah pagi dengan syukur. Jalani siang dengan sabar. Tutup malam dengan doa penuh harap. Maka engkau akan menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih indah, dan lebih dekat dengan kebahagiaan sejati. Al-Ghazali mengingatkan bahwa hidup yang baik bukanlah tentang hidup tanpa kesulitan, tapi tentang bagaimana kita bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan bersyukur dalam kelapangan. Orang-orang yang hatinya selalu terikat kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang sementara ini. Semoga kita menjadi jiwa-jiwa yang kuat menghadapi badai, dan jiwa-jiwa yang rendah hati saat berada di puncak. Jiwa-jiwa yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan. Karena sesungguhnya, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan dan penyesalan. Lebih baik kita isi dengan sabar, syukur, cinta, dan amal-amal kebaikan yang abadi. Waktu akan terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang. Hari-hari akan terus berganti, tanpa menunggu siapapun. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai teman setiamu dalam perjalanan ini, agar hidupmu tidak sekadar berlalu, tetapi bermakna. Ingatlah, dunia ini hanya tempat singgah. Kita semua adalah musafir, berjalan menuju rumah abadi yang telah disiapkan oleh Allah. Bekal terbaik dalam perjalanan ini adalah hati yang bersabar dan lidah yang selalu bersyukur. Al-Ghazali berkata, hidup yang sejati bukanlah tentang apa yang kita kumpulkan, tapi tentang apa yang kita persembahkan. Bukan tentang berapa banyak yang kita miliki,
tapi tentang seberapa tulus kita memberi. Jangan pernah merasa kecil ketika berusaha sabar di tengah badai, karena Allah melihat setiap tetes air mata dan setiap hembusan doa. Dan jangan pernah merasa remeh saat mengucap syukur meski atas nikmat kecil, karena disitulah letak besarnya cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Terkadang, saat kita merasa paling lemah, justru disitulah Allah paling dekat dengan kita. Terkadang, saat kita merasa paling sendiri, justru disitulah kita belajar bahwa satu-satunya yang benar-benar setia hanyalah Dia. Sabar bukan sekadar bertahan tanpa keluhan, tetapi juga percaya bahwa setiap luka yang kau tanggung akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Syukur bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi pancaran ketenangan dalam hati yang tahu bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Jangan biarkan dunia mencuri ketenangan hatimu. Jangan biarkan kesulitan merenggut keindahan jiwamu. Tetaplah sabar dalam perjalanan, dan teruslah bersyukur dalam setiap nafas. Suatu hari nanti, semua luka akan sembuh. Semua tangis akan berubah menjadi tawa. Semua lelah akan berubah menjadi pahala. Dan semua sabar serta syukur yang kita rawat hari ini, akan berubah menjadi keindahan yang tak pernah kita bayangkan. Bersabarlah dalam menunggu waktu Allah, karena waktunya adalah waktu yang paling sempurna. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, karena apa yang kita syukuri akan Allah tambah dengan kebaikan yang lebih banyak. Jadilah seperti pohon yang tetap kokoh meski diterpa angin kencang, dan tetap memberi buah meski dilempar batu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling teguh menjaga iman di tengah ujian. Ingatlah selalu, Allah tidak pernah lalai terhadap hamba-Nya. Dia tahu setiap kepedihan yang kau tahan, setiap doa yang kau bisikkan, setiap harapan yang kau simpan dalam diam. Dan pada waktunya, Dia akan menjawab semuanya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kau bayangkan. Maka, tetaplah berjalan dengan sabar. Tetaplah melangkah dengan syukur. Tetaplah hidup dengan cinta kepada Allah yang tak pernah padam. Karena di akhir perjalanan ini, bukan dunia yang akan kita bawa, bukan pujian manusia yang akan kita genggam, tapi hanya amal-amal kebaikan, sabar yang kita pelihara, dan syukur yang kita rawat sepanjang hidup. Mari kita berjanji dalam hati hari ini. Aku akan bersabar, meski dunia terasa berat. Aku akan bersyukur, meski nikmat terasa sedikit. Aku akan tetap berharap, meski jalan terasa panjang. Karena aku tahu, Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Dan kepada Dialah akhirnya semua sabar ini bermuara, semua syukur ini berlabuh, dan semua cinta ini kembali. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang sabar, bersyukur, dan berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam keheningan malam, ketika dunia mulai sunyi, di sanalah waktu terbaik untuk mengingat kembali semua sabar yang telah kita rajut dan semua syukur yang telah kita ucapkan. Karena dalam kesunyian itu, suara hati menjadi paling jujur, dan doa-doa terbang paling tinggi. Sabar itu ibarat menanam benih dalam tanah yang kering. Butuh waktu, butuh kesetiaan, butuh kepercayaan. Tapi saat tiba masanya, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, menaungi banyak jiwa, termasuk jiwamu sendiri. Syukur itu ibarat cahaya yang menyinari setiap jalan yang kita tapaki. Dengan syukur, bahkan jalan yang paling gelap akan terasa terang. Dengan syukur, bahkan perjalanan terberat akan terasa ringan. Betapa indah hidup ini, jika setiap luka kita balut dengan sabar, dan setiap rezeki kita sambut dengan syukur. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di mata Allah. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Al-Ghazali mengingatkan kita, bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mencapai tujuan, tapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan. Apakah kita berjalan dengan keluh kesah, atau dengan sabar dan syukur yang menenangkan hati? Jangan menunggu segalanya sempurna untuk bersyukur. Karena dalam ketidaksempurnaan itulah Allah mengajarkan kita arti keikhlasan. Dan jangan menunggu hidup menjadi mudah untuk bersabar. Karena dalam kesulitan itulah Allah menguatkan iman kita. Hidup ini adalah kumpulan momen-momen kecil, kumpulan ujian-ujian kecil,
kumpulan kebahagiaan-kebahagiaan sederhana. Barang siapa yang mampu bersabar dalam setiap ujian kecil, dan bersyukur dalam setiap kebahagiaan sederhana, dia telah meraih kemuliaan besar di sisi Allah. Ada hari-hari ketika sabar adalah satu-satunya pilihan. Ada saat-saat ketika syukur adalah kekuatan satu-satunya yang tersisa. Dalam momen-momen seperti itu, ketahuilah, kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mulia, lebih dekat dengan Allah. Maka, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Di balik setiap air mata, ada senyuman yang menunggu. Dan di balik setiap sabar dan syukur, ada hadiah besar yang Allah siapkan, bahkan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Kita bukan apa-apa tanpa rahmatnya. Maka, mari kita serahkan semua kepadanya, dengan hati yang sabar, dengan jiwa yang penuh syukur, dan dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Pada akhirnya, sabar itu bukan tentang menunggu ujian berlalu, tapi tentang bagaimana kita bersikap selama menunggu. Syukur itu bukan tentang mendapatkan segalanya, tapi tentang menyadari betapa banyak yang sudah kita miliki. Semoga kita menjadi pribadi yang sabarnya menguatkan, syukurnya menerangi, dan hidupnya menjadi jalan menuju ridha Allah. Karena dalam setiap sabar, ada keindahan yang sedang disiapkan. Dan dalam setiap syukur, ada pintu-pintu rahmat yang terbuka lebar. Dan ketika kelak kita menengok ke belakang, kita akan tersenyum, karena kita telah memilih untuk bersabar di saat sulit, dan bersyukur di saat lapang. Semoga Allah menjadikan kita ahli sabar. Semoga Allah menjadikan kita ahli syukur. Semoga Allah menjadikan hidup kita lebih baik, dunia dan akhirat. Dalam diam kita belajar, bahwa hidup bukan tentang seberapa keras kita berlari, tetapi seberapa ikhlas kita bertahan. Dalam sabar, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dalam syukur, kita menemukan kebahagiaan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Wahai jiwa yang sedang berjuang, ingatlah, setiap tetes keringatmu, setiap doa yang kau panjatkan dalam tangis, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Wahai hati yang mungkin lelah, yakinlah, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, dan Allah tidak akan pernah mengecewakanmu. Terkadang, kita merasa sendirian, tapi sesungguhnya, tidak ada satu detik pun kita benar-benar sendiri. Terkadang, kita merasa tidak ada yang mengerti. Tapi sesungguhnya, Allah lebih mengerti apa yang tersembunyi di relung hati kita. Sabar itu bukan beban. Ia adalah jalan menuju kemuliaan. Syukur itu bukan sekadar kewajiban. Ia adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Hidup ini adalah perjalanan singkat. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar, semua akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah hati ini. Apakah ia sabar dalam ujian, dan bersyukur dalam kelapangan? Jangan biarkan dunia membuatmu keras. Tetaplah lembut. Tetaplah berserah. Tetaplah bergantung hanya kepadanya. Al-Ghazali mengajarkan, bahwa dalam setiap musibah tersembunyi rahmat. Dalam setiap kesulitan tersembunyi pelajaran. Dalam setiap air mata tersembunyi kekuatan. Maka berjalanlah terus, meski tertatih. Tersenyumlah terus, meski berat. Berdoalah terus, meski seolah belum dijawab. Karena sabar akan mengantarkanmu pada kekuatan. Karena syukur akan mengantarkanmu pada kelimpahan. Dan karena yakin kepada Allah akan mengantarkanmu pada hidup yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Hari ini, tanamkan dalam hatimu, aku memilih sabar, karena aku percaya janji Allah. Aku memilih syukur, karena aku yakin rahmat Allah tidak pernah berhenti. Dan aku memilih untuk hidup dengan cara yang lebih mulia, lebih tenang, lebih bermakna. Semoga Allah menjaga langkah kita. Semoga Allah melindungi hati kita. Semoga Allah menerima sabar dan syukur kita. Amin.